yang punya semangat untuk kuliah di Nao, kira-kira bagaimana Bung menyampaikan sama mereka yang mungkin nanti ketika mendaftar bidik misi tapi tidak lulus bidik misi. Nah, kira-kira bagaimana meyakinkan mereka untuk agar tetap kuliah di Hawk? Orang pragmatisme menjadi pemimpin dalam pandangan saya tidak terlepas dari dua hal, yaitu popularitas dan proposal. Oke, jumpa lagi di podcast Impus ngomongin kampus. Sore hari ini kita akan berdiskusi dengan tema yang sama seperti yang kemarin, yaitu jawaban calon presiden mahasiswa terkait isu-isu kampus. Nah, untuk mendiskusikan terkait tema kita hari ini, saya sudah mengundang pembicara saya, yaitu kawan Aidil, selaku calon presiden mahasiswa Universitas Haloleo dari FKIP ya? FKIP. Itu berarti dua figur FKIP. Dua figur ya, satu kemarin Jafir, sama kita Idil ya. Oke Bung. Jadi untuk diskusi kita terkait isu-isu kampus hari ini, itu kita akan bicara dua hal. Ya. Nah, yang pertama kita bicara isu ekonomi, yang kedua kita bicara isu politik. Sama juga kemarin saya diskusi sama saudara Laudial ini, kita bicara juga terkait dua isu ini. Nah, saya tetap bicarakan diskusi ini karena nanti dalam progresivitas atau kapan Bung menjadi pimpinan lembaga radio Universitas Haloleo, maka kita tidak akan terlepas dari dua isu ini. Nah, baik. Jadi isu pertama Bung, pada aspek ekonomi yang ingin saya bicarakan adalah pada aspek bidik misi misalnya, ya. Bidik misi. Nah, bidik misi ini di kampusnya kita tentu ini merupakan alternatif yang sangat baik. Dalam artian bahwa bisa menyekolahkan orang yang tidak mampu. Tapi dalam praktik-praktiknya kita menemukan di realitas misalnya ada memang yang orang tuanya tidak mampu tapi tidak mendapat bidik misi. Nah, sekarang saya minta tanggapan Bung selaku calon presiden mahasiswa. Bagaimana nanti kalau Bung menjadi presiden mahasiswa, kemudian di masa Bung ada kejadian atau fenomena orang tuanya miskin, kemudian pendapatan orang tuanya tidak sepersekian, tapi dia tidak mendapat bidik misi. Kira-kira bagaimana pandangan Bung terkait itu? Oke, baik. Terima kasih saudara. Artinya kita bicara persoalan ekonomi teman-teman mahasiswa pada hari ini. Memang kita di Universitas Haloleo pada hari ini artinya tidak semua berada pada tingkat ekonomi yang tinggi, ada juga yang menengah dan ada yang rendah. Nah, artinya kemudian bagaimana teman-teman yang hari ini berada pada taraf ekonomi rendah tadi yang dibawa untuk kemudian bisa bersekolah, merasakan pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, memang ada salah satu program kampus, program pemerintah yang kemudian bagaimana teman-teman yang berada di ekonomi rendah ini bisa bersekolah, karena yaitu salah satu program bidik misi. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa program bidik misi ini artinya memang memiliki kuota. Artinya memiliki kuota, ada setiap universitas dipasang beberapa kuota, artinya tidak bisa semua juga dipenuhi. Nah, tapi yang menjadi keraguan kita hari ini, kenapa kemudian ada teman-teman yang masih ekonomi rendah tapi tidak dapat lolos dalam seleksi. Nah, artinya pada hari ini saya masih percaya bahwa seleksi yang dilaksanakan oleh Universitas Haloleo ini masih objektif. Walaupun memang masih semua artinya semua tidak dapat. Nah, semua tidak dapat artinya yang tadi kita bicara soal kuota. Bahwa memang Universitas Haloleo juga pada hari ini memang tidak bisa memenuhi semua karena kuota yang diberikan oleh pemerintah juga terbatas. Nah, yang menjadi tantangannya kita kira-kira apa sih bagi teman-teman yang ekonomi rendah ini tidak lolos pada bidik misi. Apa alternatifnya kira-kira gitu ya? Itu yang kemudian saya bercermin pada beberapa kabupaten pada hari ini, yaitu kayak ada kabupaten Kolaka Timur Konawe Utara. Konawe Utara, sempat kemarin. Konawe Utara, yang itu ada beberapa dan juga ada Wakatobi, yaitu mahasiswanya tidak lolos bidik misi tapi ada bantuan pemerintah daerah yaitu berupa bantuan bidik misi. Nah, ini yang kemudian salah satu alternatif yang kita bisa tempuh. Nah, ada beberapa kabupaten misal kayak Muna Barat, Konawe Selatan, Konsel. Nah, itu coba kalau saya
lagi coba bangun strategi untuk kemudian bagaimana saya bisa bersinergi. Artinya tagline saya bersinergi, bagaimana saya bisa bekerja sama. Bukan hanya lingkup kampus, tapi lingkup di luar kampus, di mana kita bicara di luar kampus ini, tapi kita bukan bicara persoalan pragmatisme, tapi kita bicara bagaimana aspirasi teman-teman ini kita bisa antar sampai di luar. Oke. Yang persoalan ekonomi beasiswa tadi, mungkin kita bisa coba bangun kesepakatan, kita coba mediasi teman-teman yang hari ini tidak lolos bidik misi kepada pemerintahnya untuk kemudian bagaimana bisa membuat program untuk teman-teman setidaknya walaupun tidak bisa dibantu 100% bidik misinya, Ya. setidaknya Minimal meringankan ya. 50%. Ya, 50%. 50%. Oke. Itu lebih target. Kita juga tidak bisa memaksa seolah 100%, tapi alternatif yang kami tawarkan minimal 50%. 50% bagaimana kemudian pemerintah daerah, misal bupati, bahkan skala gubernur, coba kemudian kita coba bangun kerjasama itu untuk kemudian memikirkan putra-putra terbaik daerah ini. Oke. Bahwa orang juga yang kurang mampu, artinya mereka juga layak untuk mendapatkan pendidikan. Dan bahkan kita bicara soal kecerdasan, mereka tidak kalah cerdas dengan orang-orang yang kemudian hari ini memiliki ekonomi yang tinggi. Pada dasarnya kita lahir di rahim yang Sama. tidak berbeda rahimnya kita kalau lahir ya. Oke, Betul. Bung. Jadi untuk strategi yang akan Bung tawarkan nanti kalau seandainya ada mahasiswa yang ekonominya lemah tapi tidak mendapat bidik misi, maka yang akan Bung lakukan itu adalah membangun sinergitas dengan Pemda terkait ya. Dengan lembaga-lembaga luar. Tapi bagaimana kalau seandainya Pemda itu atau setiap kabupaten itu kan tidak semua menawarkan ini ya? Iya. Tidak menawarkan sebuah beasiswa. Jadi bagaimana kalau seandainya dalam proses perjalanan Bung menjadi pemimpin, ternyata yang mahasiswa tidak mampu secara ekonomi ini dalam kebijakan pemilihnya tidak menawarkan beasiswa itu. Kira-kira bagaimana alternatif selanjutnya? Oke, baik. Artinya memang di setiap program-program kerja atau niatan-niatan kita artinya pasti memiliki banyak tantangan. Artinya niatan baik pun itu pasti tidak selalunya diaminkan oleh orang-orang banyak. Artinya ada pasti ada tantangan. Artinya hari ini kita akan berupaya maksimal mungkin, semaksimal mungkin bagaimana kemudian hari ini teman-teman yang ekonomi rendah kita bisa salurkan ke luar. Nah, ketika dalam kampus kira-kira bagaimana? Coba kemudian kita seleksi lah. Oke. Kita coba seleksi bagaimana kemudian karena di sini kan ada juga namanya dalam kampus ini adalah beasiswa-beasiswa dari Yang lainnya ya? ada bank, Oke, ada BI. BI, ada banyak lah perusahaan-perusahaan yang kemudian itu yang kemudian coba kita kan pada hari ini sebenarnya tidak bisa kita pungkir bahwa memang yang program-program beasiswa itu pada hari ini tidak sampai pada mahasiswa. Ya, sosialisasi berarti problemnya. Oke, ya. Di mana kita melihat bahwa memang sebenarnya ada beberapa program-program beasiswa itu yang tidak sampai di mahasiswa. Nah, itu yang kemudian ketika saya terpilih misal, saya akan coba maksimalkan bagaimana saya akan mencari informasi itu untuk kemudian menyalurkan, sosialisasikan kepada teman-teman, dan juga itu bagaimana kemudian tanggung jawabnya saya untuk memediasi teman-teman bukan hanya sampai di sosialisasi, tapi bagaimana kemudian saya bantu teman-teman untuk bisa sampai lulus. Artinya tinggal kita lihatlah peluang kira-kira di sini kriteria apa yang diperlukan, dan kita coba bantulah teman-teman. Artinya bukan hanya untuk saya, tapi misalnya pengurusan berkas dan lain-lain, kita bisa bantu teman-teman. Nah, berarti secara sederhana untuk strategi yang Bung tawarkan nanti, kalau seandainya Pemda terkait itu tidak menawarkan sebuah beasiswa daerah untuk mahasiswa, maka alternatif yang Bung lakukan itu adalah mengawal beasiswa-beasiswa yang lain dari proses sosialisasi, tahapan-tahapannya, kemudian kalau perlu sampai selesai atau sampai mendapat beasiswa itu. Ya, artinya sampai proses kan namanya beasiswa di luar itu kan pasti melalui proses seleksi. Nah, artinya di proses seleksi lain kemudian kita coba bantu. Artinya kita juga bantu semaksimal mungkin. Artinya harapan kami teman-teman juga kerja semaksimal mungkin. Karena lagi-lagi kalau hanya kita yang bekerja tapi teman-teman yang kita coba perjuangkan juga tidak maksimal, misalnya dalam seleksi misalnya kecerdasan atau psikologi tapi dia kemudian tidak serius dalam belajar, artinya kita juga tidak melihat juga keseriusan teman-teman. Kalau teman-teman saja ya. Artinya teman-teman mau dibantu tapi tidak mau bantu diri sendiri. Yang itu hari ini coba bagaimana kemudian ketika memang teman-teman artinya punya niatan serius untuk bersekolah, kita juga akan serius dalam misalnya berlembaga untuk kemudian bagaimana menyampaikan aspirasi-aspirasi teman-teman. Nah, tapi kita kembali ke persoalan bidik misi ini. Ada misalnya satu fenomena yang kita temukan juga bahwa dalam proses rekrutmen bidik misi ini terkadang ada problem pada verifikasi.
tentu informasi ini saya dapat juga dari teman-teman yang lain ya, bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk dapat bidik misi, tapi dia didapatkan bidik misi. Atau mungkin terlalu vulgar bahasanya gitu, mungkin maksudnya apa ya? Dalam bahasanya itu, istilahnya dia mampu, tapi dia dapat begitu. Tapi informasi nih ya, informasi nih ya. Tapi bagaimana kalau seandainya memang ini terjadi di masa pemerintahan Bung? Ya. Apa yang akan Bung lakukan? Artinya informasi-informasi begini, segala informasi yang kita dengar dan yang diberikan oleh teman-teman, artinya pasti kita melalui verifikasi. Kita diagnosis dulu apakah benar informasinya atau tidak. Artinya kita tidak bisa mengambil suatu langkah yang pasti ketika informasi memang yang sifatnya ya masih sekedar informasi biasa, atau biasanya informasi yang belum memiliki data-data yang akurat. Pasti langkah pertama ketika saya mendengar isu itu, yang pertama pasti kita coba menganalisis, mendiagnosa kira-kira ini benar atau tidak, letak kesalahannya di mana. Kemudian langkah-langkah, misal kalau sudah itu benar, maka kita coba memediasi ini bareng sama pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam proses verifikasi bidik misi ini. Kita coba mediasi. Nah, ketika memang artinya kita sudah berada di posisi benar ini, artinya saya berani memediasi teman-teman karena sudah posisi benar, data didukung data. Nah, ketika benar-benar teman-teman pada proses itu teman-teman tidak diindahkan dan kita benar berada di posisi yang benar, artinya maka langkah-langkah selanjutnya yang selalu dilakukan mahasiswa dan editing mahasiswa pasti demonstrasi. Artinya saya juga lahir pada ranah-ranah itu, ya pasti langkah terakhir dalam saya ambil. Yaitu bahwa kemudian intinya teman-teman hari ini yang kemudian direbut haknya harus mendapatkan haknya. Dan itu dengan melalui data-data yang kemudian memang sudah terverifikasi kebenarannya. Artinya kita juga tidak berani bergerak ketika informasi yang kami dapatkan juga setengah. Misalnya dari satu pihak dan itu ternyata setelah kita validasi ternyata salah. Artinya kita mau bergerak tapi datanya kita belum kuat, artinya kita jagalah nama baik marwah kampus. Berarti Bung nanti ketika mendapat informasi itu di masa pemerintahan Bung, maka yang pertama Bung lakukan adalah melakukan verifikasi atau objektifikasi dari informasi ini. Kemudian yang kedua, maka kita akan melakukan langkah-langkah mediasi. Kemudian yang ketiga, kalau langkah mediasi ini memang belum teramini, maka akan melakukan gerakan demonstrasi. Selanjutnya Bung, dan bagaimana Bung akan menjaminkan atau meyakinkan lah teman-teman mahasiswa yang konotasi atau dalam diksi miskin ini, yang punya semangat untuk kuliah di AO, kira-kira bagaimana Bung menyampaikan sama mereka yang mungkin nanti ketika mendaftar bidik misi tapi tidak lulus bidik misi, kira-kira bagaimana meyakinkan mereka untuk agar tetap kuliah di AO? Artinya teman-teman yang hari ini punya niatan besar untuk bersekolah, artinya jangan kemudian karena satu proses yang kemudian teman-teman tidak bisa lalui, tiba-tiba teman-teman berhenti untuk bersekolah. Tapi ketika teman-teman memang punya niatan untuk bersekolah, berpendidikan, misalnya, tetap kita berada pada jalur pendidikan, tetap kita bersekolah. Masih banyak kemudian jalur-jalur, masih banyak kemudian teman-teman senior-senior atau bahkan pengurus-pengurus lembaga dalam kampus yang kemudian akan, saya rasa bukan hanya saya tapi banyak lah, ada teman-teman yang lain misalnya jadi pengurus lembaga pasti juga akan memfasilitasi teman-teman untuk kemudian bagaimana teman-teman bisa bersekolah. Yang penting teman-teman artinya serius untuk bersekolah. Kami juga akan serius untuk mengawal teman-teman. Tapi kalau teman-teman hari ini hanya ingin bersekolah karena hanya ingin dilihat sebagai misal karena dia, sana mahasiswa hanya sekedar menjadang nama itu, tapi keseriusan teman-teman tiada, saya juga artinya tidak akan berani mengambil tanggung jawab misal. Tapi ketika teman-teman punya niatan sekolah, artinya saya sebagai pengurus lembaga bisa menjadi tanggung jawabnya saya untuk kemudian bagaimana mampu memfasilitasi teman-teman. Berarti untuk teman-teman nanti yang tidak lulus bidik misi, nanti akan diupayakan, akan difasilitasi dan dimediasi oleh saudara Aidil kalau nanti menjadi presiden mahasiswa. Untuk metodenya tadi sudah beberapa disampaikan, akan berkolaborasi dengan Pemda. Kalau memang Pemdanya itu ada beasiswa untuk mahasiswanya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada beasiswa dari Pemda, maka alternatif yang dilakukan adalah mengawal bidik misi di luar dari mengawal beasiswa di luar dari bidik misi. Kemudian tahapan-tahapannya nanti akan ditemani lah sampai akhir seleksinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, saya akan mempertanyakan persoalan UKT. UKT juga menjadi problem utama juga pada aspek ekonomi. Bahwa setiap tahun kita selalu ada gerakan-gerakan yang dibangun terkait permasalahan UKT. Hanya BEM kemarin memang tidak sempat disinggung persoalan itu. Ya, tidak ada gerakan yang dibangun. Tapi bagaimana jika ketika Bung menjadi ketua BEM UHO nanti, kemudian ada fenomena bahwa
orang tuanya juga tidak mampu, tapi UKT-nya melambung tinggi. Katakanlah bahwa UKT-nya 3 juta atau 4 juta, tapi pendapatan orang tuanya ini sudah sampai begitu. Bagaimana nanti strategi Bung ketika menjadi presiden mahasiswa menanggapi persoalan itu? Oke, baik. Kita bicara soal tingginya nilai UKT ini. Iya. Artinya lagi-lagi memang teman-teman pada hari ini adalah beberapa mungkin yang menjerit dengan nilai Iya. UKT-nya yang kemudian harga. Sebenarnya kita perlu pahami UKT ini sebenarnya banyaklah indikator-indikator yang kemudian kenapa anak ini, kenapa teman-teman ini memiliki UKT ini, nilai setinggi ini. Nah, kalau kita bicara persoalan kira-kira langkah apa yang untuk kemudian teman-teman yang tinggi UKT-nya ini, dengan misalnya didukung dengan berbagai macam variabel-variabel sehingga orang ini dikatakan tidak mampu. Saya rasa saya pernah kemarin membantu teman saya. Oke. Ya, teman dia orang tuanya meninggal ya. UKT-nya dia sekitar berapa juta kemarin saya lupa. Saya bahkan coba mediasi itu. Saya mediasi bagaimana saya kasih tunjuk jalurnya bahwa ada namanya permohonan penurunan UKT. Oke. Nah, permohonan penurunan UKT itu yang kemudian saya kawal sampai kemudian ya alhamdulillah dia kurang barang berapa lah. Akhirnya berhasil berkurang UKT. Nah, yang langkah-langkah itu yang kemudian coba kita lakukan persuasif. Yang pertama, bagaimana kemudian teman-teman misalnya memang karena keberatan didukung dengan bukti-bukti lagi yang saya bilang tervalidasi bahwa teman-teman pada hari ini memang tidak mampu. Dan juga misalnya teman-teman menjerit UKT-nya 3 juta. Ternyata bapaknya PNS. Oh iya. Itu sama saya yang dibentrokan ini. Iya. Jadi nanti kayak di setting ya. Di setting. Nah, tapi misalnya teman-teman UKT 3 juta ternyata orang tuanya dijual di kampung hanya berkebun, dari kuli bangunan. Nah, kita coba yang ini yang sebenarnya harus kita perjuangkan. Artinya juga memang teman-teman misal pada hari ini memiliki UKT yang mahal tapi orang dengan latar belakang orang tua yang kerjanya kurang mampu dan itu misalnya terbukti misalnya ada surat keterangan tidak mampu dari desa, habis itu ada surat misalnya pernah dapat bantuan-bantuan, itu kan kita coba mediasi. Dan saya rasa juga pasti orang tua kita di birokrasi pasti artinya juga punyalah hati nurani. Iya. Punya hati nurani untuk kemudian setelah melihat wah ini ternyata memang tidak mampu. Setelah didukung dengan berbagai macam data-data. Nah, karena kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya punya pengotan. Saya pernah bantu teman saya yang coba mengeluh, saya coba bantu. Akhirnya UKT-nya turun ya sekitar 500 kalau tidak salah itu. Iya. Nah, karena dia pertama dia orang tua yang meninggal, habis itu dia punya juga keterangan tidak mampu dari desanya. Kita store dengan cara yang baik-baik, ternyata berhasil. Oke. Berhasil. Artinya kita bisa ambil bahwa memang orang tuanya kita juga ternyata masih memiliki hati nurani lah dalam melihat fenomena-fenomena begini. Oke, berarti alternatif lain ketika misalnya ada mahasiswa miskin, kemudian pendapatan orang tuanya tidak sepersekian, maka sebenarnya ada yang namanya jalur peringanan UKT atau penurunan UKT ya. Iya. Jalur itu pernabung tempo kemudian berhasil ya. Berhasil. Nah, tapi ada satu fenomena yang saya dapat, dan ini memang dia 2 orang bersaudara, ya di Ho. Nah, UKT-nya cukup terbilang tinggi juga, kalau tidak salah 3 juta kayaknya dua-duanya. Jadi hitungan 2 orang berarti sekitar 6 juta. Iya. Dia mencoba mengusulkan, tapi apa yang terjadi tidak ter-ACC bahwa tidak turun UKT-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam masa jabatan Bung nanti menemukan fenomena seperti itu, sudah mengusulkan tapi tidak ter-ACC? Oke, artinya misal saya terpilih ya. Misal saya terpilih artinya jalur teman-teman misalnya pada hari ini misalnya tidak didengar lah artinya. Nah, itu kan bisa lewat saya. Artinya misalnya saya terpilih. Nah, jalur itu kemudian kami lembaga BEM Universitas yang kemudian coba mengadvokasi itu. Oke. Artinya kami tidak akan biarkan teman-teman berjuang sendiri karena bagaimanapun kami berada di posisi kelembagaan adalah berkat teman-teman yang hari ini ada pada lingkup Universitas Lole. Dari mahasiswa untuk mahasiswa ya. Oke. Jadi artinya teman-teman misalnya sudah melakukan langkah itu tidak bisa, maka saya selalu terbuka untuk kemudian menampung aspirasi teman-teman. Apa yang menjadi keluh kesah teman-teman, artinya pada hari ini saya akan bagaimana kemudian juga memaksimalkan sebaik mungkin. Maksimalkan bahkan sampai kemudian di mana kita ketika saya memang kan saya selalu bilang bahwa bekerja sama. Nah, maka saya bagaimana kemudian mampu membantu teman-teman bukan saya sendiri. Baik secara internal kelembagaan misal saya terpilih dengan juga teman-teman yang ada di kelembagaan di skala fakultas dan HMJ. Nah, itu yang kemudian saya akan coba advokasi
misal teman-teman sudah melakukan cara-cara yang teman-teman tapi tidak diamini, atau tidak mungkin teman-teman karena sudah melihat berbagai macam fenomena akhirnya ragu, langsung ke BEM saja misalnya. Oke. Langsung ke BEM yang kami yang kemudian sampaikan kepada pimpinan Universitas. universitas. Oke. Jadi kalau memang ada fenomena Hmm. yang terjadi bahwa sudah mengusulkan tapi tidak ter-ACC, maka melapor di BEM-UHO, nanti BEM-UHO yang akan mengadvokasi persoalan itu. Advokasi. Oke. Yes, teman-teman. Artinya itu menjadi tanggung jawabnya juga kami. Artinya Ya. lagi-lagi kita bicara soal kelembagaan kampus, berarti kita bicara soal aspirasi mahasiswa. Betul. Ya. Jadi secara sederhana atau ringkasnya bahwa gerakan yang akan melakukan persoalan UKT itu yang pertama tadi, kalau memang ada mahasiswa yang tinggi UKT-nya kemudian pendapatan orang tuanya rendah, maka akan mengawal untuk penurunan UKT. Namun jika penurunan UKT ini tidak ter-ACC, maka BEM akan melakukan gerakan advokasi untuk menyelesaikan persoalan UKT ini. Oke. Nah, itu kira-kira ya, persoalan UKT. Dan yang ketiga, memang ini yang ketiga juga ini masih menjadi isu yang sudah sangat umum dan sangat lumrah, yaitu persoalan parsel dan jual buku yang ada di kampusnya kita ini. Nah, bagaimana nanti ketika misalnya Bung berada di BEM-UHO nanti selaku presiden mahasiswa, fenomena ini terjadi di masa Bung. Apa yang akan Bung lakukan terkait dengan dua fenomena tadi? Oke, baik. Ini sebenarnya masuk pada ranah pungli sebenarnya. Iya, betul sekali. Bagaimana kemudian dengan kewajibannya kita membayar UKT, tapi kita haknya kita kemudian diambil dengan disuruh lagi bayar tambahan berbagai macam yang kemudian itu sudah tidak termuat dalam aturan. Oke. Nah, kalau bisa soal langkah kemarin, saya kemarin, artinya kalau kita bicara soal pungli, saya kan 2020 ini masuk 2020. Nah, saya semenjak 2020 masuk 2021 itu ada adik-adik saya. Nah, ada salah satu dosen di FKIP itu mengajar di jurusan saya. Dia jual buku. Nah, di budaya kami, setiap ada dosen yang kemudian mencoba melakukan tindakan-tindakan pungli dalam hal apapun itu. Nah, tapi yang sejauh ini yang di BK itu jual buku. Nah, itu yang kemudian kami advokasi. Bahkan kami coba advokasi baik-baik, tapi pimpinan fakultas juga pada hari itu tidak memberikan solusi yang kami inginkan. Nah, maka kami lakukan gerakan. Itu coba cross check di jurusan saya. Akhirnya kita coba bangun gerakan-gerakan. Bahkan itu dosen pada hari ini sudah mengajar lagi di jurusan kami. Iya ya. Ya, itu pencapaiannya dari gerakan atau ada pelanggaran lain lagi tuh? Dari itu tekanan-tekanan lah. Dari teman-teman yang kemudian hari ini merasa keberatan. Itu pertama kami tawarkan bagaimana kemudian hanya satu tuntutan kami kalau persoalan itu, bagaimana kemudian dosen yang menjual buku ini tidak mengajar lagi di situ. Oke. Nah, jadi dosen bahkan itu dari 2021 2022 dua angkatan dosennya diganti, dosen tahun berikutnya juga masih jual buku. tahun berikutnya juga masih jual buku digeser lagi itu dosen, dipindahkan lagi. Dipindahkan lagi. Dia mengajar lagi di jurusan kami. Akhirnya dosen di situ bahkan di senior saya pernah. Bahkan karena juga kasus-kasus dosen yang kemudian kurang baik, itu dosen itu bahkan sampai sekarang tidak mengajar di jurusan saya. Itu bahkan senior-senior saya pernah kasih masuk megafon sampai dalam ruangan. Iya, karena persoalan itu. Oke. Berarti Bung, dalam hal ini persoalan penjualan buku ini untuk langkah konkret sebenarnya sudah pernah Bung lakukan sebelumnya? Masih mahasiswa dulu? Masih maba saya. Oh, masih maba dulu sudah mempersiapkan persoalan penjualan buku, kemudian melakukan langkah-langkah demonstrasi. Nah, kalau pertama mediasi dulu Pak, kita persuasif dulu, tapi tidak di ini, kemudian kita coba langkah demonstrasi. Berarti nanti tidak jauh berbeda kalau Bung nanti menjadi presiden mahasiswa, kemudian melihat fenomena yang sama, yaitu penjualan buku, akan melakukan gerakan yang sama. Yang pertama melakukan mediasi dengan pihak rektorat terkait yang artinya orang-orang tua kita di sini yang terkait lah, yang memang berada pada mainan-mainan itu. Oke, berarti akan melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang punya otoritas tertinggi terkait dengan persoalan ini. Kalau memang tidak teramini akan melakukan yang namanya gerakan demonstrasi. Nah, sekarang bagaimana yang persoalan parsel tadi? Nah, artinya sebenarnya satu paket. Sama masuk pungli. Sebenarnya langkah yang saya lakukan pasti tidak jauh beda. Artinya karena ini sama-sama kita bicara soal pungli. Apapun, jadi yang saya bicara bukan hanya pungli pada jual buku, tapi semua yang bersifat pungli yang kemudian hari ini yang memberatkan teman-teman. Yang itu kemudian ya pasti kita melakukan lagi-lagi tidak jauh beda dengan itu. Artinya kenapa saya memakai gerakan itu? Karena artinya teruji lah. Saya pernah melakukan itu dan itu alhamdulillah berhasil.
Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya Hmm. hari ini bagaimana kemudian teman-teman yang diintervensi melalui mata kuliah? Kan itu Oke. pertanyaan. Iya. Kan Ah. misalnya teman-teman mau melakukan demonstrasi tapi ada dosennya, Awas gue. awas nilai ini, dia kok macam-macam. Iya. Kan? Itu kira-kira bagaimana pertanyaannya? Saya kemudian coba berdiskusi dengan teman-teman dan juga ada sebenarnya beberapa orang. Nah, dalam kepengurusan kelembagaan BEM universitas itu tidak serta merta hanya berada pengurus-pengurus itu hanya satu fakultas. Oke, iya. Misalnya saya dari FKIP, Hmm. nanti pasti dalam kepengurusan saya ada teman-teman Vekon, Iya. ada teman-teman FISIP, ada teman-teman misal dari hukum, FIB. FIB dan lain-lain. Nah, misalnya satu kasus itu terjadi Vekon, maka strategi yang saya pasang, saya tidak pasang untuk anak Vekon yang kemudian mediasi situ. Hmm. Saya pasang misalnya teman-teman di FKIP. Oke. Nah, sehingga intervensi nilai tadi Ah. itu sudah terpatahkan. Iya, boleh. Ya. Nah, maka mediasi tadi saya coba arahkan teman-teman misal kepengurusan saya yang tidak kemudian terkontaminasi dengan misal atau tidak kemudian yang belajar di sini di Fakultas Vekon, tapi saya coba misal teman-teman saya di FKIP, teman-teman misal nanti di FISIP atau teman-teman di jurusan lain yang kemudian saya pasang di situ supaya Oke. intervensi kan sebenarnya teman-teman itu hanya takut itu persoalan nilai saja mata kuliah, Iya. kemudian takut untuk mengambil langkah. Hmm. Nah, tapi misalnya saya pasang teman-teman di FKIP demo di sini, intervensi nilai bagaimana? Iya. Tidak logis. Tidak logis. Ya, Nah, itu yang kemudian salah satu langkah yang saya tawarkan, kemudian menghadapi pungli-pungli, menghadapi tekanan dari pihak-pihak birokrasi, misalnya di pihak-pihak fakultas. Oke. Jadi persoalan-persoalan juga sama konteksnya tetap masuk dalam konteks pungli ya. Dan memang kita harus dilawannya. Tolong ya, mahasiswa yang bawa parcel ya, mahasiswa yang mau beli buku, kalau ada kejadian seperti itu melapor saja ya, Gitu. sama calon Artinya- presiden mahasiswa. Harapannya juga kami itu karena saya juga resah sebenarnya dengan barang-barang kita, artinya apalagi misalnya kayak tadi yang kita berangkat dari masalah ekonomi. Saya juga memang artinya saya juga berada di Lingkaran itu. ekonomi itu. Artinya saya juga ketika disuruh misalnya bayar lagi keperluan-keperluan yang misalnya kita sudah tutupi dengan UKT kita, tapi saya bisa rasakan lah bagaimana kemudian Oke. kita tidak berpikir soal persoalan kita, tapi kita berpikir persoalan orang tua, kakak dan keluarga-keluarga kita. Jadi untuk langkah-langkah strategisnya terkait dengan parcel dan penjualan begitu, ya sama ya mediasi dan kalau tidak teramini mediasi maka akan melakukan gerakan demonstrasi. Nah, untuk ketakutan teman-teman nanti kalau dikancing nilainya, jangan ragu, sudah ada strategi yang ditawarkan ya sama calon presiden mahasiswa akan melakukan gerakan yang memang memasang orang-orang yang bukan punya akses langsung dengan nilai tersebut. Mungkin itu persoalan ekonomi ya, Bung ya. Orang yang bukan maksudnya yang berada pada lingkup fakultas misalnya, tapi dia memiliki data yang kuat. Oke. Artinya gitu. Artinya kan Bung punya tupoksi untuk menyuarakan dimanapun. Karena ini masih dalam wilayah Bung, maka tidak ada soal untuk melakukan gerakan. Betul. Oke. Selanjutnya kita bergeser pada aspek politik. Ya, pada aspek politik ini setiap tahun juga kita selalu menikmati saling cubit-mencubit, ya, saling sindir-menyindir, saling tegur-menegur antara masing-masing lembaga di Universal Leo. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau Bung menjadi presiden mahasiswa kemudian terjadi fenomena itu, bahwa nanti BEM ya bersentiran dengan MPR. Ya. Kira-kira bagaimana Bung menanggapi itu? Isu oknum-oknum yang mengambil nomor orang lain. Tapi bagaimana dengan isu permainan server, Bung? Bagaimana tanggapan Bung persoalan itu?